Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena rahmat dan karunia kita dapat melaksanakan presentasi praktikum transpirasi pada kali ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, Ibu Dr. Violita MSI, seterusnya kepada rekan-rekan sekalian. Baiklah, sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Wilda Meriza, sebagai moderator. Yang kedua ada rekan saya, Tasya Nufrianti, sebagai penyaji. Yang ketiga ada Weli Juningsih sebagai penyaji. Baiklah, untuk pemaparan presentasi praktikum yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Tasya Nufrianti. Kepada saudari Tasya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya Tasya Nofrianti di sini akan mempresentasikan laporan praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul transpirasi. Adapun tujuan praktikumnya yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap laju transpirasi tumbuhan. Adapun waktu dan tempatnya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021, pukul 13.20 dan 15.50 waktu Indonesia Barat yang bertempatkan di Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun dasar teorinya yaitu, transpirasi adalah proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan daun suatu tumbuhan. Suhu secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya evaporasi pada permukaan tanah dan transpirasi pada permukaan daun suatu tumbuhan atau tanaman. Transpirasi pada permukaan daun tumbuhan dapat terjadi jika tekanan uap air dalam sel daun lebih tinggi dibandingkan tekanan uap air yang ada di udara, menurut Susanto tahun 2006. Menurut Muswita tahun 2017, air yang diserap oleh tumbuhan yang dikeluarkan kembali ke lingkungannya sekitar 90%. Hilangnya air dari dalam tubuh tumbuhan tersebut dalam bentuk uap air disebut dengan transpirasi. Air yang ditranspirasikan oleh tumbuhan dikeluarkan melalui stomata pada daun. Faktor yang mempengaruhi transpirasi salah satunya yaitu adalah stomata. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum transpirasi ini yaitu yang pertama ada alatnya ada plastik dan tali rafia. Yang kedua yaitu bahan, di sini saya menggunakan bahan tanaman bougainville atau bunga kertas dan juga tanaman aloe vera atau lidah buaya. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama adalah membungkus kedua tanaman dengan plastik, diikat dengan tali rafia dengan kuat supaya tidak udara tidak masuk ke dalamnya, dan setelah itu ditunggu selama 2 jam. Setelah 2 jam, mengamati air yang dihasilkan di dalam plastik, seperti embun-embun yang terdapat dalam kantung plastik. Adapun hasil pengamatannya yaitu keadaan sesudah dibungkus plastik selama 2 jam, belum terdapat air dalam plastik. Setelah diamati 2 jam, terdapat pada aloe vera terdapat gelembung-gelembung air kecil di dalam plastik. Sedangkan pada bougainville berbentuk air yang gelembungnya lebih besar daripada aloe vera. Jadi airnya lebih banyak daripada aloe vera. Adapun pembahasannya yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021 mengenai transpirasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap laju transpirasi tumbuhan. Sebelumnya dapat diketahui tentang apa itu transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air melalui stomata, inti sel, dan kutikula. Transpirasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada transpirasi cepat dan transpirasi lambat. Pada praktikum ini, percobaan yang pertama yaitu tentang transpirasi cepat, yang mana pada transpirasi ini kita menggunakan tanaman bougainville. Pada praktikum ini, kita harus mengikat kuat-kuat dan tidak ada ruang udara untuk masuk. Tujuannya menggunakan plastik diikat ini adalah untuk membuktikan adanya proses transpirasi tumbuhan. Maka jika tidak diikat kuat dalam mengikat, maka air akan keluar dan plastik akan kering.
sehingga tidak terlihat tanda-tanda transpirasi. Pada bougainville ini, keadaan setelah dibungkus selama 2 jam, terdapat gelembung-gelembung air yang agak besar di dalam plastik dengan jumlah yang banyak daripada aloe vera. Dan pada percobaan kedua, yaitu tentang transpirasi lambat, yang mana pada transpirasi lambat ini kita menggunakan tanaman aloe vera atau lidah buaya. Dari hasil praktikum tersebut, terdapat dalam plastik terdapat embun-embun dan bintik air yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman bougainville atau transpirasi cepat. Kecepatan transpirasi tergantung dengan temperatur atau suhu dan juga kelembapan udara. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa tanaman bougainville dikatakan sebagai transpirasi cepat karena mengeluarkan air yang lebih banyak daripada tanaman aloe vera. Dan tanaman aloe vera termasuk tanaman transpirasi lambat karena gelembung air yang terdapat di dalam plastik tidak sebanyak air yang ada dalam plastik bougainville. Adapun kesimpulannya, yaitu yang pertama adalah transpirasi adalah proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan daun suatu tumbuhan. Yang kedua, transpirasi pada permukaan daun tumbuhan dapat terjadi jika tekanan uap air dalam sel daun lebih tinggi dibandingkan dengan di udara. Yang ketiga, air yang ditranspirasikan oleh tumbuhan dikeluarkan melalui stomata pada daun. Yang keempat, transpirasi terbagi menjadi dua, yaitu transpirasi lambat dan transpirasi cepat. Pada praktikum kali ini, dengan melihat gelembung air yang terdapat di dalam plastik, dapat dikatakan bahwa tanaman bougainville termasuk transpirasi cepat, sedangkan aloe vera termasuk transpirasi lambat. Adapun faktor yang mempengaruhi transpirasi, salah satunya adalah stomata. Stomata itu adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh 2 sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Mungkin sekian hasil presentasi laporan praktikum saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tasya yang telah memaparkan hasil praktikumnya. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Welly Junensi, kepada Saudari Welly, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum yang berjudul transpirasi. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses transpirasi pada percobaan yang dilakukan. Waktu dan tempatnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, pukul 13.20 sampai 15.50 waktu Indonesia Barat. Dan tempatnya yaitu di Durian Tinggi, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Pada dasar teorinya yaitu transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2 terjadi pada siang hari saat panas dan melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya berupa plastik, gunting, tali rafia, dan bahannya yaitu daun aloe vera dan daun bunga kamboja. Cara kerjanya yaitu yang pertama, memasukkan beberapa helai daun yang ada di dalam pot yang pertama ke dalam kantong plastik. Kemudian mengikatnya dengan tali rafia. Setelah itu melakukan pekerjaan yang sama untuk tanaman pot yang kedua. Di sini bisa terlihat pada slide PPT. Cara kerja yang kedua yaitu setelah 2 jam mengamati air yang ada di dalam kantong plastik. Yang ketiga, membandingkan apakah air yang dihasilkan dari kantong plastik itu sama banyak. Pada hasil pengamatannya yaitu pada bunga aloe vera yaitu setelah 2 jam terdapat bintik-bintik air yang sedikit. Sedangkan pada bunga kamboja terdapat banyak air. Jadi pada hasil pengamatan ini terlihat bahwa hasil yang didapatkan pada proses transpirasi daun aloe vera lebih sedikit daripada daun tanaman bunga kamboja. Pada pembahasannya yaitu praktikum kali ini dilakukan untuk menghitung besar air yang diuapkan oleh tumbuhan.
Pengukuran dasar air yang diuapkan oleh tumbuhan dilakukan dengan cara mengukur jumlah air yang didapatkan dalam kantung plastik yang telah dimasukkan beberapa helai daun. Untuk percobaan pertama, saya menggunakan tanaman daun aloe vera, dan percobaan kedua saya menggunakan daun bunga kamboja. Percobaan ini dilakukan pada ruangan terbuka yang terkena sinar matahari. Setelah tanaman didiamkan selama 2 jam, terlihat di dalam kantong plastik terdapat uap air yang banyak. Hal inilah yang disebut dengan proses transpirasi, di mana terjadinya proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan daun suatu tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan setelah 2 jam, didapatkan bahwa tanaman aloe vera transpirasinya lambat dan daun bunga kamboja transpirasinya cepat. Ketika dibandingkan jumlah air yang didapatkan dari hasil transpirasi pada kedua jenis tumbuhan ini, pada daun aloe vera menghasilkan sedikit air dan mengembun dibandingkan pada daun bunga kamboja yang menghasilkan banyak air. Setelah melakukan praktikum ini, terlihat bahwa proses transpirasi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi pada tanaman itu sendiri, dan faktor eksternal dipengaruhi oleh suhu, intensitas cahaya, angin, kelembaban, dan ketersediaan air. Dapat dibandingkan bahwa tanaman aloe vera dan daun bunga kamboja hasilnya berbeda, dikarenakan pada aloe vera jumlah daunnya sedikit dan lapisan lilinnya tebal, dibandingkan bunga kamboja yang daunnya tipis, lapisan lilin tipis, dan jumlah daun yang banyak. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu, yang pertama, transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Yang kedua, proses transpirasi ini selain mengakibatkan penarikan air melawan gaya gravitasi bumi, juga dapat mendinginkan tanaman yang terus-menerus berada di bawah sinar matahari. Yang ketiga, yaitu tanaman aloe vera transpirasinya lambat dan daun bunga kamboja transpirasinya cepat. Yang keempat, pada daun aloe vera menghasilkan sedikit air dan mengembun dibandingkan pada daun bunga kamboja yang menghasilkan banyak air. Faktor yang mempengaruhi transpirasi yaitu faktor internal terjadi pada tanaman itu sendiri dan faktor eksternal dipengaruhi oleh suhu, intensitas cahaya, angin, kelembaban, dan ketersediaan air. Itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Welly yang telah memaparkan hasil praktikum transpirasinya. Untuk pemaparan presentasi laporan praktikum selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, untuk praktikum transpirasi ini, tujuan yang akan dicapai itu adalah mengukur transpirasi stomata dengan cara mengumpulkan uap air yang ditranspirasi. Yang kedua itu mengukur transpirasi berdasarkan penyerapan air oleh xilem. Nah, praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, jam 1.20 sampai jam 3.50 waktu Indonesia Barat. Adapun tempat saya melakukan praktikum ini adalah di rumah sendiri, yaitu di Ladang Laweh, Bukit Tinggi. Baik, sebelum menjelaskan tentang praktikumnya, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan transpirasi. Nah, apa transpirasi? Transpirasi itu adalah proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan daun suatu tumbuhan. Nah, suhu secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya evaporasi pada permukaan tanah dan transpirasi pada permukaan daun suatu tumbuhan ataupun tanaman. Transpirasi pada permukaan daun tumbuhan itu dapat terjadi jika tekanan uap air dalam sel daun itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan uap air yang ada di udara. Nah, transpirasi ini juga dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Dan transpirasi ini juga bisa dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan tempatnya, yaitu transpirasi kutikula, transpirasi lentikuler, dan transpirasi stomata.
Hampir 97% air dari tanaman hilang itu karena melalui transpirasi stomata. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini, yang pertama itu alat yang digunakan untuk transpirasi cepat dan lambat itu sama alatnya. Yang pertama itu adalah tali, yang kedua itu plastik, yang ketiga tanaman cengkeh dan juga tanaman aloe vera. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum ini, pada transpirasi cepat dan lambat memiliki prosedur kerja yang sama, yaitu yang pertama kita menyiapkan dulu semua alat dan bahan yang kita butuhkan. Kemudian masukkanlah beberapa helai daun dari daun cengkeh ataupun aloe vera ke dalam plastik, lalu ikatlah dengan tali. Kemudian tunggulah selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam, amatilah perubahan yang terjadi. Baiklah, setelah dilakukan percobaan, didapatkan hasil pengamatan, itu tanaman cengkeh sebelum 2 jam, itu masih belum terdapat perubahan yang terjadi. Sedangkan setelah 2 jam, itu terdapat transpirasi, itu airnya, dan juga terdapat embun. Kemudian itu pada tanaman aloe vera juga seperti itu. Sebelum terjadinya transpirasi juga tidak terdapat embun ataupun titik-titik air. Kemudian setelah 2 jam ditunggu, itu terdapat beberapa titik air dan juga sedikit air. Perbedaannya pada tanaman cengkeh itu transpirasinya lebih besar dibandingkan dengan tanaman aloe vera. Dikarenakan pada aloe vera ini ketebalan daunnya itu menghambat prosesnya untuk bertranspirasi. Nah, pada praktikum transpirasi ini, langkah-langkah yang perlu kita lakukan itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menyiapkan semua alat dan bahannya, kemudian masukkanlah beberapa helai daun cengkeh dan aloe vera itu, dan ikatlah dengan tali. Nah, tunggulah selama 2 jam, kemudian amatilah perubahan yang terjadi. Next. Nah, dari praktikum kali ini dapat saya simpulkan bahwa transpirasi itu dapat terjadi karena 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal ini terjadi karena tanaman itu sendiri. Dapat dilihat pada tanaman cengkeh dan aloe vera hasilnya itu berbeda. Nah, ini itu dikarenakan jumlah daun pada cengkeh itu lebih banyak dibandingkan dengan aloe vera. Kemudian ketebalan daun cengkeh dan aloe vera juga berbeda. Nah, karena ketebalan daun ini juga dapat menghambat proses transpirasi. Semakin tebal daun dari suatu tanaman, maka semakin kecil pula transpirasi yang terjadi. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, kemudian lapisan lilin. Nah, lapisan lilin pada tanaman cengkeh itu lebih sedikit dibandingkan dengan aloe vera. Aloe vera memiliki lapisan lilin yang banyak, karena itulah dia tidak terlalu besar transpirasi yang terjadi. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terjadi karena sinar intensitas cahaya matahari, karena suhu, dapat juga terjadi karena angin, kelembapan, dan juga ketersediaan air. Baiklah, mungkin itu hasil pemaparan dari laporan praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf terdapat kata-kata yang salah dari presentasi kami. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.